Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Pak Andrian. Seperti biasa dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Baik siswa pintar semuanya, pada kesempatan kali ini seperti biasa Pak Andrian akan kembali menjelaskan materi baru di kelas 11 ya. Kali ini dengan tema yaitu teks eksplanasi. Jadi kita kenali dulu apa itu teks eksplanasi ya siswa pintar semuanya. Ya, jadi ini merupakan tema yang kedua ya siswa pintar semuanya di kelas 11 ya. Baik, seperti biasa sebelum Pak Andrian lanjut, Pak Andrian selalu mengingatkan kepada siswa pintar semuanya, ayo dukung channel Pak Andrian dengan cara klik subscribe, kemudian jangan lupa komen sebanyak-banyaknya dan juga share kepada teman-teman yang lain sehingga teman-teman kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang sama seperti siswa pintar semuanya ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan siswa pintar. Nah, oleh karena itu kita harus kenal dulu apa itu teks eksplanasi ya. Nah, ini dia maksud dari teks eksplanasi. Seperti namanya, eksplanasi atau menjelaskan. Teks eksplanasi ini merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena ya. Maksud saya fenomena yang berkaitan dengan alam sosial, ilmiah, dan juga budaya. Contoh dari fenomena yang dibahas di dalam teks eksplanasi berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan juga lain-lain. Sementara contoh dari kejadian sosial bisa berupa pengangguran, kesehatan, ataupun yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan teks eksplanasi ya. Kalau eksplanasi itu sendiri maksudnya itu tadi, yaitu menjelaskan. Explain itu maksudnya menjelaskan. Kalau teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan juga budaya ya siswa pintar semuanya. Itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Baik, kita lanjutkan siswa pintar semuanya. Selanjutnya, kalau kita tadi sudah mengenal apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi, sekarang kita lihat ciri-cirinya ya. Sehingga nanti siswa pintar semuanya ketika mendapati ada suatu teks kok sama dengan ciri-ciri teks eksplanasi seperti yang nanti saya akan jelaskan, berarti itu adalah teks eksplanasi ya. Kita lihat. Yang pertama, teks eksplanasi itu terdiri dari 3 unsur yang meliputi sebuah pernyataan umum, sebab akibat, dan juga interpretasi. Itu yang pertama ciri-cirinya. Jadi ada 3 unsur ya. Yang pertama ada pernyataan umum, kemudian ada sebab akibat, dan juga ada interpretasi. Jadi pernyataan umum itu merupakan gambaran umum atau gambaran singkat mengenai sebuah teks yang ada di dalam nanti. Kemudian ada sebab akibat. Contohnya misal adanya pendapatan dari suatu negara itu menurun, akibatnya nanti akan terjadi sebuah PHK massal sehingga terjadinya sebuah pengangguran. Nah, itu adalah sebab akibat. Berarti itu adalah sebab akibat. Kemudian ada interpretasi. Interpretasi ini adalah merupakan sebuah gambaran lebih rinci dari sebuah pernyataan umum itu tadi, atau ada gambaran lebih rinci lagi dari sebab akibat itu tadi. Jadi ini maksudnya adalah 3 unsur yang dimaksud dalam teks eksplanasi. Jadi kalau ada 3 unsur seperti itu, maka teks tersebut dikatakan sebagai teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berisikan fakta. Nah, ini yang penting. Kalau eksplanasi, kalau menjelaskan sesuatu, pasti kita berawal dari sebuah hal yang realita atau yang nyata atau yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga ini yang dimaksud dengan fakta. Jadi kalau ada teks itu hanya bersifat opini, pandangan dari sebuah orang, itu maka bisa dikatakan itu bukan termasuk teks eksplanasi. Yang ketiga, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi memiliki sifat objektif itu tadi. Jadi kalau dalam teks eksplanasi itu hanya bersifat objektif,
bukan subjektif, bukan ada penambahan dari sudut pandang penulis. Kalau ada penambahan seperti itu, maka itu bukan teks eksplanasi. Ya, sekali lagi kan ini berkaitan dengan yang saya sampaikan di nomor 2 itu tadi, yaitu fakta. Maka dari teks eksplanasi ini kita harus betul-betul menuliskan secara objektif apa adanya. Ya, tidak ada penambahan atau sudut pandang dari penulis itu sendiri. Itu sangat tidak diperkenankan. Ya, ini yang disebut dengan sifat dari teks eksplanasi ini merupakan objektif. Kemudian yang keempat, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Jelas itu tadi saya sampaikan bahwa di dalam hakikat itu tadi, teks eksplanasi itu bisa berawal dari bencana alam, kemudian adanya fenomena sosial, dan mungkin ada ilmiah, ya. Dan yang kelima, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif, ya jelas ya. Tadi saya sudah katakan bahwa teks eksplanasi itu merupakan dari kata eksplanasi itu sendiri kita bisa melihat adanya pengertian adalah menjelaskan. Oleh karena itu, teks eksplanasi ini akan memberikan sebuah informasi atau pengetahuan baru berkaitan dengan itu tadi, adanya fenomena sosial, adanya sebuah peristiwa bencana alam, misal seperti itu ya. Kita bisa memberikan informasi baru. Nah, maka dari itu ini termasuk dalam teks eksplanasi ya. Ini merupakan 5 ciri yang nantinya bisa kalian gunakan ketika kalian mendapatkan sebuah teks. Oh, ini termasuk teks apa ini termasuk teks eksposisi, eksplanasi, atau argumentasi, ataupun yang lain sebagainya. Maka kalian bisa melihat ya dari ciri-cirinya. Kalau ada kelima ciri ini, maka bisa disebut teks tersebut adalah teks eksplanasi. Begitu ya teman-teman semuanya. Jadi nanti kalau siswa pintar semuanya ada pertanyaan berkaitan dengan ciri-ciri ini, silakan tulis di kolom komentar ya siswa pintar. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke materi mengidentifikasi informasi penting. Jadi kalau di dalam teks eksplanasi itu tadi saya sampaikan bahwa teks eksplanasi itu sendiri bersifat informatif. Maka dari itu kita harus mencari tahu informasi apa sih yang ada di dalam teks eksplanasi. Nah, kita lihat dengan cara mengidentifikasinya ya. Dalam suatu teks terdapat gagasan atau ide yang dapat dikembangkan menjadi beberapa kalimat. Gagasan tersebut merupakan gagasan utama atau disebut juga ide pokok. Gagasan utama atau ide pokok terletak di dalam kalimat utama ya. Maksudnya adalah jadi gagasan utama itu terletaknya di kalimat utama. Maka dari itu saya sering sampaikan di dalam video-video saya, gagasan utama atau ide pokok itu berbeda dengan kalimat utama. Ini yang sering salah kaprah ya. Jadi kalimat utama dan gagasan utama itu berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Bentuknya saja yang berbeda. Kalau gagasan utama itu berbentuk seperti frasa, ya, jadi seperti frasa. Kalau kalimat utama jelas, namanya kalimat pasti dari awal katanya sampai dengan titik. Jadi itu kalimat utama. Ya, jadi gagasan utama itu lebih ringkas. Kalau kalimat utama panjang dari awal kata hingga titik itu kalimat utama. Tapi kalau gagasan utama itu ringkasannya dari kalimat utama atau frasanya dari kalimat utama. Ya, kalimat utama biasanya muncul pada awal atau tengah atau akhir paragraf, itu jelas ya. Ini nih mengidentifikasi, kita lihat caranya ya. Sekarang kita lihat caranya. Nah, cara mengidentifikasi informasi penting yang ada di dalam teks eksplanasi. Kita lihat. Yang pertama jelas kita harus membaca teks dengan sesama ya. Jadi kita harus baca dulu semuanya teksnya ya. Kita harus baca dulu secara betul-betul ya, sehingga kita nanti akan memahami apa sih yang informasi apa sih yang disampaikan di dalam teks eksplanasi. Kemudian siswa pintar semuanya, yang kedua adalah memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks. Maksudnya kalian harus mencari dulu apabila ada kata-kata yang sekiranya itu masih kurang dipahami oleh kalian semua ya. Kalian harus cari dulu maknanya. Kemudian menentukan kalimat utama pada setiap paragraf ini yang penting ya. Jadi siswa pintar semuanya nanti kalian bisa
identifikasi teks eksplanasi itu terdapat berapa paragraf ya. Nah, nanti silakan tentukan kalimat utama pada setiap paragraf itu. Temukan dulu kalimat utamanya semuanya. Kalian catat semuanya itu ya. Nah, baru siswa pintar semuanya bisa menentukan gagasan utama dari kalimat utama itu tadi ya. Jadi gagasan utamanya dapati kalian dulu. Jadi kalau kalimat utamanya sudah selesai, kalian identifikasi, kemudian kalian bisa menentukan gagasan utamanya dari setiap kalimat utama itu tadi ya. Nah, kemudian kalian bisa menandai kata-kata kunci yang ada di dalam teks eksplanasi itu tadi ya. Nah, baru merumuskan inti kalimat utamanya. Jadi mohon maaf. Jadi setelah kalian menentukan gagasan utama, kemudian kalian bisa merumuskan intinya semuanya ya. Jadi kalian tulis ulang informasi yang sudah kalian dapatkan dalam suatu paragraf. Jadi nanti akan ketemu informasi penting yang ada di dalam teks eksplanasi yang kalian baca. Seperti itu. Mudah sekali ya. Nah, ini yang bisa kalian identifikasi ketika kalian mendapati adanya teks eksplanasi ya. Nah, saya kira demikian yang bisa saya jelaskan. Nah, nanti siswa pintar semuanya bisa pelajari lagi video dari Pak Andian ini. Jadi maka dari itu Pak Andian selalu mengingatkan, tolong jangan di skip tayangan atau video pembelajaran dari Pak Andian ini ya. Jadi nanti kalian bisa mencerna semua materi yang sudah saya sampaikan. Nah, kalau ada pertanyaan maupun pernyataan dari kalian tentang isi video ini, silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Dan juga Pak Andian selalu mengingatkan, tolong kalau yang sudah mendapati video Pak Andian seperti ini, silakan kalian bisa share kepada teman-teman kalian semua ya. Nanti teman-teman kalian semua itu bisa mendapatkan informasi yang sama seperti kalian. Jadi kalian mendapatkan informasi yang sudah saya sampaikan seperti ini, sampaikan ke teman kalian seperti itu ya. Jadilah siswa yang smart, semangat belajar ya, dan tetap pandai menginformasikan kepada kalian atau menghimbau kepada kalian tetap jaga kesehatan kalian, gitu ya. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih semuanya pada siswa pintar semuanya yang sudah menyaksikan video ini tanpa ada skip. Tetap jaga jarak, tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.